Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Hidayat dari Prodi Manajemen Lokal 1M4 dengan NPM 231061201117. Saya akan menjelaskan materi tentang pengantar manajemen. 1. Manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul pertanyaan, what, where, when, who, why to manage. Pentingnya manajemen. Siapa yang membutuhkan manajemen? Perusahaan, semua tipe organisasi, semua tipe kegiatan. Mengapa manajemen dibutuhkan? Untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. 2. Proses dan fungsi manajemen. Fungsi-fungsi atau bagian-bagian dari proses manajemen terdiri dari planning, perencanaan. Perencanaan berperan menentukan tujuan dan prosedur mencapai tujuan. Memperjelas bagi anggota organisasi melakukan berbagai kegiatan sesuai tujuan dan prosedur. 2. Perorganisasian. Penyusun organisasi untuk melaksanakan rencana sesuai besar kecilnya dan jenis rencana program yang akan dilaksanakan. Orang-orang yang sesuai kebutuhan organisasi ditentukan sehingga organisasi dapat berperan sesuai dengan maksud pendirian dan penentuannya. 3. Pengarah. Mengarahkan orang-orang yang ada dalam organisasi. Fungsi 1 dan 2 bersifat abstrak, sementara fungsi 3 manajer dihadapkan langsung kepada hal yang nyata kerja dengan orang lain dalam organisasi. 4. Pengendalian pengawasan. Controlling. Fungsi pengendalian terdiri dari penentuan standar kerja dan hasil kerja, pengukur kerja dan standarnya, pengambilan tindakan perbaikan kalau terjadi penyimpangan dari maksud semula dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen. Sebagai fungsi-fungsinya merencanakan organisasi, memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan. Manajer dapat diartikan secara umum bahwa setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Dapat pula dikatakan bahwa seorang yang bisa mengkoordinasi bawahan yang dapat melaksanakan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan. Tingkat manajer. Manajer atas dasar tingkatan. 1. Top manager, manajer puncak atau atas. 2. Middle manager, manajer penengah. 3. First line of or first level manager, manajer lini pertama. 3. Perkembangan teori manajemen. Sampai saat ini telah berkembang pesat tapi sampai detik ini pula belum ada teori yang bersifat umum ataupun berupa kumpulan-kumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi dan situasi. Pra-evolusi industri. Praktek-praktek dan manajer-manajer sudah ada jauh sebelum revolusi Inggris. Terbukti praktek-praktek manajemen pada Cina, perencanaan perorganisasian melalui spesialisasi dan pengendalian pada awal 1950 sebelum Masehi telah diterapkan Cina dalam membangun tembok Cina. 2. Romawi. Pada tahun sebelum 300 Masehi, Romawi telah berhasil sistem manajemennya yang diterapkan pada pemerintahan. 3. Machiavelli. Machiavelli juga tidak dapat dilepaskan dalam evaluasi pemikiran manajemen, terutama prinsip-prinsip kepemimpinan. Ia mengembangkan 4 prinsip kepemimpin. Otoritas pemimpin datang dari atau diberikan oleh bawahan sehingga tak seorang pun menjadi pemimpin kalau tidak disetujui oleh bawahan. Pemimpin harus mengusahakan kesatupaduan dalam organisasi. Pemimpin harus punya kemauan untuk sampai. Pemimpin harus bijaksana dan adil. 4. Manajemen dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan organisasi. Lingkungan internal organisasi, yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. 2. Lingkungan eksternal organisasi,
yaitu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi, tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Faktor-faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal organisasi, yaitu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi, yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan, tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini terdiri dari lingkungan ekstern mikro, task environment, yaitu lapisan lingkungan eksternal yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Lingkungan ini meliputi pesaing, pemasok, pelanggan, pemasar, tenaga kerja, dan lain-lain. Dua lingkungan ekstern makro, general environment, merupakan lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Termasuk dalam lingkungan ini antara lain dimensi internasional, teknologi, sosial kultur, ekonomi, dan legal politik. 5. Perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan, decision making, proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. 1. Perencanaan. Asas-asas perencanaan. 1. Perencanaan efisien. 2. Azas pengutamaan perencanaan. 3. Azas pemerataan perencanaan. 4. Azas patokan perencanaan. 5. Perencanaan pencapaian tujuan. 6. Azas kebijakan pola kerja. 7. Azas waktu. 8. Azas tata hubungan perencanaan. 9. Azas alternatif. 10. Azas pembatasan faktor. 11. Azas keterikatan. 12. Azas fleksibel. 13. Azas kecepatan arah. 14. Azas perencanaan strategi. Manfaat perencanaan. 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Membantu kristalisasi masalah utama. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Membantu pendapatan tanggung jawab lebih cepat. 6. Penetapan tujuan organisasi. Misi dan tujuan organisasi. Misi organisasi adalah maksud khas, unik, dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi-organisasi lainnya dan mengidentifikasikan ruang lingkup operasi dalam bentuk hal produk pasar. Tujuan adalah suatu hasil akhir, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai. Tujuan organisasi merupakan sesuatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikannya. Fungsi tujuan organisasi. Pedoman bagi kegiatan, sumber legitimasi, standar pelaksanaan, sumber motivasi, dasar rasional pengorganisasian. 7. Pembuatan keputusan. Apa itu keputusan? Menurut Ralph C. Davis, keputusan adalah hasil pemecah masalah yang dihadapi dengan tegas. Menurut Mary Follett, keputusan adalah suatu hukum atau sebagai hukum situasi. Menurut James A. F. Stoner, keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif. Menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, SH, keputusan adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Definisi pembuatan keputusan. Kehidupan manajer dipenuhi dengan serangkaian pembuatan, pengambilan keputusan manajer. Pembuatan keputusan, decision making, menggambarkan proses melalui mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Tipe-tipe keputusan. Salah satu metode pengklasifikasian keputusan yang banyak digunakan adalah dengan menentukan apakah keputusan itu diprogram atau tidak. Keputusan juga dapat dibedakan antara keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, risiko, dan ketidakpastian. 9. Pengorganisasian. Definisi pengorganisasian, organizing.
pengorganisasian, proses penyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Aspek utama proses-proses penyusunan struktur organisasi ada dua, yaitu departementalisasi, pengelompokan kerja, pembagian kerja, pemerincian tugas pekerjaan. Pelaksanaan proses perorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, yang terjamin pada struktur organisasi yang mencakup pembagian kerja, departementalisasi, bagan organisasi formal, rantai pemerintah dan kesatuan pemerintah, tingkat-tingkat hierarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite, rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Struktur organisasi, pengertian struktur organisasi, desain organisasi, mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan, pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi. 1. Strategi organisasi untuk mencapai tujuan. 2. Teknologi yang digunakan. 3. Anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. 4. Ukuran organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi. Spesialisasi pekerjaan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi, ukuran satuan kerja, wewenang, delegasi dan desentralisasi. Wewenang dan delegasi. Wewenang, hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan berlawanan. 1. Teori formal, pandangan klasik. Wewenang adalah dianugerahkan karena dilimpahi. Teori penerimaan, pandangan modern. Wewenang muncul hanya jika diterima oleh kelompok atau individu. Jenis wewenang. Wewenang lini, wewenang di mana atasan melakukannya atas pemerintah. Atasan langsung yang diwujudkan dalam suatu wewenang pemerintah secara langsung, tercermin sebagai rantai pemerintah serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Wewenang staf authority, hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personilnya ini. 3. Wewenang staf fungsional staf authority, hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan ini. 11. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Pandangan tentang motivasi, model tradisional, model hubungan manusiawi, sumber daya manusia. Model tradisional bekerja pada dasarnya tidak disukai banyak orang. Jarang yang dapat menangani pekerjaan yang sifatnya memerlukan kreativitas. Manajer harus mengawasi dan mengendalikan bawahan. Tugas terperinci dan operasi mudah dipelajari. Model hubungan manusiawi. Orang ingin merasa berguna dan penting. Orang ingin memiliki dan diakui sebagai individu. Kebutuhan lebih penting dari uang dalam memotivasi orang untuk bekerja. Modal sumber daya manusia, bekerja pada dasarnya menyenangkan. Sebagian besar orang lebih kreatif, disiplin diri. Manajer harus memanfaatkan potensi sumber daya manusia. 12. Komunikasi dalam organisasi. Mengapa komunikasi penting? Komunikasi adalah proses melalui fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai. Komunikasi adalah kegiatan di mana para manajer mencurahkan sebagian dasar proporsi waktu mereka. Proses komunikasi, model komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi sederhana, pengirim, berita, penerima. Proses komunikasi terperinci, sumber, pengubahan berita ke dalam sandi, pengiriman berita,
penerimaan berita, pengertian atau penerjemahan kembali berita, umpan balik. Fungsi komunikasi. Secara umum, komunikasi berfungsi sebagai berikut: menyampaikan pikiran atau perasaan, tidak tersaing atau terisolasi dari lingkungan, mengajarkan atau memberitahukan sesuatu, mengetahui atau mempelajari dari peristiwa di lingkungan, mengenal diri sendiri, memperoleh hiburan atau menghibur orang lain, mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang, mengisi waktu luang, menambah pengetahuan, membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat. 13. Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial. Pons 1930 berpendapat bahwa pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan potensi tinggi di lapangan. Kepemimpinan sebagai suatu kemampuan menghandle orang lain untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan friksi sedikit mungkin dan kerjasama yang besar. Kepemimpinan merupakan kekuatan semangat besar moral yang kreatif dan terarah. Kepemimpinan adalah individu yang memiliki program rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan rencana yang pasti. Seorang pemimpin diharapkan dapat mempengaruhi proses suatu transaksi sosial. Dalam proses kepemimpinan, transaksi sosial meliputi unsur orang yang mempengaruhi, metode mempengaruhi, orang yang dipengaruhi. Adapun metode mempengaruhi dapat berupa kekuatan fisik, penggunaan sanksi, usaha menunjukkan keahlian, karisma, daya tarik. 14. Pengawasan, pengendalian. Pengawasan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Dasar-dasar proses pengawasan. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tindak diselesaikan suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian, suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan lainnya yang menyimpang dari rencana. Tahap pengawasan, tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, tahap pengambilan tindakan koreksi. Perencanaan proses perencanaan pengawasan, merumuskan hasil yang diinginkan, menetapkan petunjuk hasil, menetapkan standar petunjuk dan hasil, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Jenis-jenis pengendalian. 1. Pengendalian karyawan, personal control. 2. Pengendalian keuangan, financial control. 3. Pengendalian produksi, production control. 4. Pengendalian inventaris, inventory control. 5. Pengendalian waktu, time control. 6. Pengendalian teknis, technical control. 7. Pengendalian kebijaksanaan, policy control. 8. Pengendalian penjualan, sales control. 9. Pengendalian pemeliharaan, maintenance control. Metode pengawasan ada dua, yaitu 1. Pengawasan non kuantitatif dan pengawasan kuantitatif. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.